Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Multimedia Pembelajaran Matematika dari kelas 4D yang terdiri dari 4 orang, yaitu Santika, saya sendiri, dan kedua teman saya yaitu Sofia Azkia Putri serta Sylvia Natarina. Dan materi yang akan disampaikan dari kelompok kami yaitu mengenai teori media dan juga alat peraga. Dan untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian media dan alat peraga itu akan disampaikan oleh saya. Oke, pertama yaitu mengenai pengertian media. Nah, media ini merupakan asal katanya itu dari bahasa Latin, yaitu medium yang mempunyai arti perantara atau pengantar. Nah, selain itu, media juga dapat diartikan sebagai jalur komunikasi, serta dapat diartikan juga sebagai sarana untuk berekspresi, yaitu untuk dapat mengungkapkan sesuatu. Nah, dari berbagai pengertian tadi, kita dapat simpulkan secara singkat bahwa media itu merupakan pengantar pesan kepada seorang penerima dari seorang pengirim. Lalu, dalam media itu tentunya ada ciri-ciri, terlebih kepada media pembelajarannya. Ciri-cirinya itu yang pertama, media pendidikan secara fisik, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, dapat diraba, dan juga dapat didengar. Dan yang kedua, media pendidikan itu secara non-fisik, yaitu kandungan isi yang akan disampaikan telah terdapat pada media fisik yang tadi. Lalu yang ketiga, visual dan juga audio merupakan penekanan pada suatu media, dan media itu merupakan alat bantu bagi siswa dalam kegiatan belajar. Jadi alat bantu di sini untuk dapat memahami suatu konsep yang akan dijelaskan nantinya. Lalu media juga itu digunakan untuk dapat berinteraksi antara seorang guru dan juga seorang murid dalam kegiatan pembelajaran, serta dapat digunakan secara massal, yaitu secara berkelompok, yaitu kelompok besar maupun kelompok kecil, serta sikap, perbuatan, organisasi, strategi, dan juga manajemen yang berlangsung dengan penerapan suatu ilmu. Nah, itulah ciri-ciri dari pembelajaran. Lalu selanjutnya ada pengertian dari alat peraga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan alat peraga? Alat peraga itu merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk memahami suatu konsep secara tidak langsung. Jadi diharapkan nantinya dengan alat peraga, seorang peserta didik atau murid itu dapat memahami konsep atau materi yang kita ajarkan. Nah, untuk alat peraga sendiri kan itu asal katanya alat ya. Alat itu merupakan benda. Jadi jika seorang guru sedang mempraktikkan banyak buku ataupun menjelaskan suatu materi dari buku, dia itu tidak diartikan sebagai alat peraga. Jadi guru itu sebagai peraga. Jadi kita harus membedakan gitu, jangan sampai salah mengartikan bahwa guru itu sebagai alat peraga, itu salah. Dan di sini juga ada pengertian dari alat peraga. Alat peraga itu merupakan satu benda asli dan juga benda tiruan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang menjadi dasar bagi tumbuhnya konsep berpikir abstrak bagi peserta didik. Jadi diharapkan untuk adanya alat peraga itu dapat memperjelas suatu konsep yang abstrak gitu. Dan ketika kita akan membuat alat peraga, tentunya jangan asal membuat alat peraga gitu. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, untuk yang pertama, alat peraga itu harus dibuat dari bahan yang kuat dan juga tahan lama. Jangan sampai nantinya alat peraga yang kita buat sehari ataupun 2 hari itu sudah rusak gitu. Nah, itu tidaklah boleh. Jadi kita harus memilih bahannya yang kuat dan juga yang kokoh gitu. Lalu yang kedua, bentuk dan juga warnanya haruslah menarik. Jadi kalau misalkan bentuk dan warnanya menarik, itu tentunya akan menarik minat siswa ya. Jadi siswa itu dapat lebih ingin tahu gitu mengenai alat peraga tersebut. Dan ukurannya juga harus sesuai. Jadi jangan asal-asalan ketika membuat alat peraga, kita juga harus menyesuaikan ukurannya gitu. Lalu sederhana dan juga mudah dikelola, serta dapat menyajikan konsep dalam bentuk real atau dalam bentuk nyata, serta nantinya alat peraga itu harus dapat mempermudah dan juga memperjelas konsep. Jangan sampai adanya alat peraga itu malah memperumit konsep gitu, jadi membuat konsep itu sulit untuk dipahami. Jangan sampai seperti itu. Dan dapat membantu tubuhnya berpikir abstrak dari seorang
tentunya bagi seorang peserta didik ya. Lalu buat alat peraga nantinya itu harus menarik mungkin, menyenangkan dan juga mudah dipahami tentunya oleh seorang siswa. Lalu ada bentuk-bentuk media dan juga alat peraga. Nah, untuk bentuk media dalam pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, media visual, serta media audio, dan juga media audio visual. Nah, untuk media visual sendiri itu media yang dapat dilihat, dan untuk audio itu media yang mempunyai suara gitu atau dapat didengar, serta kalau misalkan audio visual berarti media yang dapat dilihat dan juga didengar, jadi ada gambar dan juga ada suaranya. Untuk media visual sendiri itu terbagi menjadi beberapa jenis. Jadi ada media visual 2 dimensi yang tidak transparan, media visual 2 dimensi dan juga media visual 3 dimensi. Nah, untuk media visual 2 dimensi tentunya itu memiliki panjang dan lebar. Kalau misalkan media visual 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar dan juga tinggi. Dan contoh dari media visual 2 dimensi tidak transparan itu seperti misalkan peta, diagram. Nah, itu contohnya. Kalau misalkan untuk media visual 2 dimensi itu seperti film strip dan juga mikrofilm. Serta kalau misalkan media visual 3 dimensi contohnya yaitu seperti realita atau suatu bentuk asli gitu. Lalu ada juga spesimen dan juga model serta diorama. Dan untuk selanjutnya media audio yaitu yang dapat didengar, contohnya seperti misalkan radio, tape recorder, alat musik modern atau tradisional dan juga CD. Dan contoh dari media audio visual seperti misalkan televisi, video sistem, komputer, sinema film dan juga VCD. Adapun untuk bentuk dari alat peraga itu ada 4. Yang pertama itu ada bahan-bahan cetakan, lalu ada alat-alat audiovisual serta sumber-sumber masyarakat dan kumpulan benda-benda. Nah, untuk bahan-bahan cetakan misalkan seperti buku, koran, jurnal, lalu ada pamflet ataupun brosur. Dan alat-alat audiovisual seperti misalkan kartun, lalu diagram dan juga bagan. Kalau misalkan untuk sumber-sumber masyarakat itu contohnya itu merupakan objek-objek peninggalan sejarah, dan untuk kumpulan benda-benda tentunya itu benda-benda yang ada di sekitar gitu yang dapat dimanfaatkan untuk sebagai alat peraga. Baik, saya Sofia Askia Putri dengan NIM 12020505119 akan menyampaikan materi tentang pentingnya alat peraga. Nah, yang pertama itu akan membahas tentang pentingnya alat peraga dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada alat peraga sangat penting bagi peningkatan sensor motorik anak. Yang kedua, alat peraga juga dapat mengurangi pembelajaran yang bersifat verbalisme. Yang ketiga, alat peraga dapat meningkatkan interaksi antara guru dan peserta didik. Dan yang terakhir, alat peraga dapat membuat siswa lebih fokus pada pembelajarannya. Nah, selanjutnya yaitu peran penting alat peraga dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, proses belajar mengajar akan semakin termotivasi baik untuk guru maupun para peserta didik, dan lebih utamanya pada para peserta didik. Ketika belajar menggunakan alat peraga, para peserta didik akan terangsang, senang, dan tertarik. Dan oleh karena itu, mereka akan bersikap positif terhadap pembelajaran matematika. Yang kedua, konsep abstrak matematika tersajikan dalam bentuk konkret, dan karena itu lebih dapat dipahami dan dimengerti serta dapat ditanamkan pada tingkat-tingkat yang lebih rendah. Jadi, misal penggunaan alat peraga pada tingkat sekolah dasar akan memudahkan para peserta didik untuk menyerap konsep-konsep abstrak dalam pembelajaran matematika tersebut, dan mereka akan dapat menjadikan konsep abstrak tersebut menjadi konsep yang konkret. Yang ketiga, hubungan antara konsep abstrak matematika dengan benda-benda alam di sekitar akan lebih dapat dipahami. Jadi, dengan menggunakan alat peraga, hubungan antara konsep abstrak pada pembelajaran matematika tersebut dapat dikaitkan dengan benda-benda yang ada dalam kehidupan, sehingga para peserta didik dapat mengaitkannya dan lebih memahami materi tersebut karena alat peraga tersebut dicontohkan dengan menggunakan benda pada kehidupan sehari-hari.
Nah, dan yang terakhir, konsep-konsep abstrak yang tersajikan dalam bentuk konkret, yaitu dalam bentuk model matematik yang dapat dipakai sebagai objek penelitian maupun sebagai alat untuk meneliti ide-ide baru dan relasi baru menjadi lebih banyak. Nah, selanjutnya yaitu ada form validasi atau lembar validasi media pembelajaran atau alat peraga pembelajaran pada untuk peserta didik. Nah, biasanya form validasi ini akan diisi oleh beberapa tim penilai yang biasanya bagian awalnya terdiri dari informasi atau identitas para penilai. Yang kedua, lalu ada petunjuk pelaksanaan, di mana pada petunjuk pelaksanaan ini biasanya terdapat skala penilaian yang terdiri dari angka 1 sampai angka 5, yang berarti 1 itu artinya tidak baik, yang kedua artinya kurang baik, 3 artinya cukup baik, 4 artinya baik, dan 5 sangat baik. Nah, para penilai biasanya akan mengisi skala penilaian tersebut pada tabel aspek penilaian di bagian bawahnya. Nah, kemudian itu ada tabel penilaian. Nah, pada tabel penilaian media pembelajaran ini meliputi aspek yaitu ada materi, ilustrasi dari media yang digunakan, kualitas dan tampilan media pembelajaran, dan yang terakhir, daya tarik dari media tersebut. Nah, nanti para penilai ini akan menilai 4 aspek ini sesuai dengan skala penilaian yang telah diberikan. Lalu pada bagian akhir, setelah mereka mengisi tabel sesuai dengan media pembelajaran yang telah mereka amati, akan terdapat bagian kesimpulan terkait dengan media pembelajaran, di mana biasanya terdapat 2 penilaian, yaitu apakah media tersebut baik atau buruk, serta apakah media tersebut layak atau tidak layak digunakan pada peserta didik. Nah, di bagian akhir juga akan diberikan form untuk pemberian saran bagi para tim penilai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, materi selanjutnya adalah jenis-jenis alat peraga. Jenis-jenis alat peraga ada yang pertama alat peraga kekekalan luas. Misalnya, luas daerah persegi panjang untuk mengukur luas bujur sangkar, untuk mengukur luas permukaan balok. Alat peraganya misalnya ada tangrang. Lalu ada alat peraga kekekalan panjang, misalnya tangga garis bilangan, neraca bilangan, mistar hitung, batang Koisneir, dan lain-lain. Lalu ada alat peraga kekekalan volume untuk mengukur volume benda bangun ruang, yaitu misalnya ada blok DNS, mengukur volume kubus, balok, bola, kerucut, dan bangun ruang lainnya. Lalu yang keempat ada alat peraga kekekalan banyak, misalnya abakus biji, lidi, dan kartu nilai tempat. Selanjutnya ada alat peraga untuk pengukuran dalam matematika, misalnya meteran untuk mengukur panjangnya dalam meter. Lalu ada busur derajat, klinometer, jangka sorong, roda meteran, hypsometer, jepit bola, dan lain-lain. Lalu ada bangun-bangun geometri. Nah, misalnya ada macam-macam segitiga. Itu bisa pengubinan daerah segitiga, pengubinan daerah lingkaran, itu seperti menempatkan atau memposisikan segitiga seperti itu, sehingga membentuk menjadi bangun ruang apa, misalkan menjadi bentuk bangun ruang segi 4 dan lainnya. Lalu ada pengubinan daerah elips, pengubinan daerah segi banyak, kerangka ruang, dan benda-benda ruang. Selanjutnya adalah alat peraga untuk permainan dalam matematika, misalnya mesin fungsi, menara Hanoi, mobile, kartu domino, kartu penebak angka, nomograf, dan lain-lain. Jadi, alat peraga itu bukan hanya untuk menyampaikan konsep, tetapi untuk permainan dalam matematika sehingga anak didik atau peserta didik menyangka bahwa matematika itu menyenangkan. Nah, selanjutnya ada
Alat peraga yang digunakan dalam pembelajaran matematika adalah tangram. Nah, tangram ini berasal dari Cina kuno. Tangram bisa dibeli di pasaran, tetapi bisa juga dibuat sendiri. Nah, biasanya tangram ini terdiri dari beberapa buah potongan. Misalnya ada 7 buah potongan yang terdiri dari 5 buah segitiga, 1 persegi, dan 1 jajar genjang. Lalu potongan tersebut disusun. Nah, sehingga tangram ini berfungsi untuk melatih anak-anak dalam pemecahan masalah tertentu, seperti cara coba-coba. Nah, yang kedua ada menara Hanoi. Nah, menara Hanoi ini untuk menemukan barisan bilangan dengan cara bermain. Cara penggunaannya yang pertama, pindahkan susunan cakram dari satu tiang ke tiang lain dengan susunan seperti semula. Adapun aturannya yaitu harus memindahkan satu cakram pada setiap pemindahan. Cakram yang lebih besar juga tidak boleh diletakkan di atas cakram yang kecil. Nah, selanjutnya ada batu ya. Batu ini terlihat sederhana, namun merupakan alat peraga juga. Batu ini bisa digunakan untuk operasi bilangan dan peluang. Misalnya dalam peluang itu peluang dari 5 batu dari 10 batu. Lalu ada kuadrat jumlah atau kuadrat al-Khwarizmi juga ya, kita biasa sebut. Kuadrat jumlah ini berfungsi untuk membantu siswa dalam memahami pengertian jumlah kuadrat dua variabel dengan menggunakan luasan bangun datar. Ya. Bisa digunakan dalam materi persamaan kuadrat. Cara penggunaannya yaitu susun dan letakkan bangun yang terdiri dari persegi dan persegi panjang pada papan persegi yang panjang sisinya A plus B. Lalu tunjukkan bahwa panjang sisi persegi dari bingkai tersebut adalah A plus B dengan melihat batasan-batasan dari potongan. Lalu tunjukkan bahwa luas dari bingkai adalah A plus B dikali A plus B. Lalu kemudian amati luasan bingkai yang berbentuk dari potongan-potongan A kuadrat, AB, dan B kuadrat, sehingga dari pengamatan dapat disimpulkan bahwa A plus B dikali A plus B itu sama dengan A kuadrat plus 2AB ditambah 2B. Nah, alat peraga selanjutnya adalah model Pythagoras. Nah, model Pythagoras ini digunakan untuk menunjukkan kebenaran rumus Pythagoras bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat siku-sikunya. Cara penggunaannya adalah buatlah potongan-potongan triplex itu yang sudah dibuat, kemudian translasikan potongan-potongan triplex tersebut pada bujur sangkar kecil dan sedang ke bujur sangkar yang besar atau sisi miring segitiganya. Lalu setelah potongan-potongan tersebut tepat memenuhi luasan bujur sangkar sisi miring, maka telah terbukti kebenaran rumus Pythagoras. Selanjutnya ada volume kubus. Nah, volume kubus ini digunakan untuk membantu siswa memahami konsep volume kubus dan menunjukkan bagaimana cara memperoleh volume kubus. Cara menggunakannya, mula-mula isikan satu persatu kubus-kubus kecil itu ke dalam kubus besar sehingga penuh sambil membilang. Nah, ternyata kubus besar dapat dipenuhi oleh 27 kubus kecil. Lalu hitunglah banyaknya kubus kecil pada bagian panjang, bagian lebar, dan bagian tinggi. Setelah itu ternyata banyaknya kubus kecil untuk ketiga bagian tersebut sama, yaitu masing-masing 3 buah. Dan jika dikalikan menjadi 3 kali 3 kali 3, yaitu sama dengan 27. Hasilnya sama dengan jumlah kubus-kubus kecil yang memenuhi kubus besar, sehingga terbukti ya pada rumus volume kubus yaitu S kubik, mohon maaf ya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada klinometer. Klinometer ini digunakan untuk pengukuran sudut.
Nah, dengan bantuan peraga klinometer, kita dapat mengukur tinggi suatu benda di sekitar kita. Misalnya tinggi pohon, gedung, tiang, dan lain-lain. Klinometer juga berfungsi dalam membantu menentukan besarnya sudut elevasi, dan klinometer dapat digunakan sebagai alat peraga pada materi trigonometri. Cara menggunakannya itu sebaiknya digunakan oleh 2 orang. Satu orang memegang dan membidik sasaran yang akan diukur, dan satu orang yang lain melakukan pengamatan dengan membaca sudut dan mencatat hasilnya. Nah, itu jenis-jenis alat peraga. Yang selanjutnya adalah teori media. Nah, teori media itu ada yang diungkapkan oleh beberapa penulis yang kita ambil dari beberapa buku dan juga jurnal. Bisa dibaca oleh teman-teman, yaitu ada media pembelajaran dalam pendidikan. Nah, disebut media, yaitu berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk berpikir. Ini menurut Gagne dalam Budi 2011. Lalu ada menurut Griggs yang menyatakan bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Lalu ada menurut Antero, itu bisa dibaca, media juga merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru dengan desain yang disesuaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu menurut Musfikon. Dan masih banyak lagi. Menurut Hadiman dan kawan-kawan, juga media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim dan penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian mahasiswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Nah, teman-teman juga bisa mencari referensi sumber lain ya, dari buku dan dari jurnal lain. Nah, dari beberapa definisi di atas, teori di atas, dapat kita simpulkan bahwa media ya, atau media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang berfungsi sebagai penyalur pesan atau informasi yang dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian siswa sehingga proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.